Ia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Masyarakat muslimin yang berbahagia, intisari dan Isra Mi'raj, maka sesungguhnya adalah yang pertama. Isra Mi'raj adalah mukjizat, merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang-orang kafir dan ragu keimanannya mempertanyakan mana mungkin perkara ini akan terjadi pada seorang hamba, pada seorang manusia. Tetapi para salafus saleh telah menjawab bahwa peristiwa itu adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan, bertentangan dengan hukum alam. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah objeknya, Allah adalah subjeknya. Nabi yang diperjalankan, Allah yang memperjalankan. Yang kedua, mengenai keberadaan Masjid Al-Aqsa. Ketika itu masjid belum menjadi bangunan masjid yang hanya ketika itu merupakan makbar atau bekas reruntuhan, bahkan berupa setup batu karang. Tetapi Allah telah menyebutnya masjid yang lingkungannya Allah berkahi. Ini bertanda bahwa tempat itu selamanya akan menjadi masjid atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan mujahid. Orang Israel telah menawar setengah juta jenih untuk memberi 13 meter tanah di Al-Aqsa. Lalu seorang mufti menjawab, sekalipun seluruh kekayaan orang Yahudi di dunia ini kalian kumpulkan, kami tidak akan melepaskan walaupun hanya setengah meter saja. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai insan kamil, sebagai manusia sempurna. Yaitu yang pertama dengan kesempurnaan iman, yang kedua dengan ilmu yang sempurna. Kesempurnaan iman melalui ru'yah dan musyahadah, bukan sekedar nazar, bukan sekedar teori. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkali beliau dengan ilmu melalui perjalanan spektakuler yang tidak sanggup dialami oleh orang lain, sehingga beliau menjadi guru besarnya para guru dan walimnya para alim. Yang keempat, betapa agung dan tingginya nilai Islam, sehingga untuk perkara ini beliau dipanggil langsung ke hadiratnya, langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa amanah yang besar yang akan diberikan kepada umatnya. Maka agunglah pula umat ini karena mengamalkan perintah salat yang menjadi sarana umat untuk bermi'raj ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Maka dengan salat punya syarat yang paling dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang sujud, maka ketika itu adalah sujud di dalam salat adalah satu sarana ketika itu begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amalan seperti inilah begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenankan segala hajat-hajat seorang hamba. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Maka mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka bagi para sahabat dapat menyelesaikan masalah-masalah perkara-perkara dunia maupun perkara-perkara agama itu dengan salat. Masalah muslimin yang berbahagia, yang kelima adalah ibrah, pelajaran bahwa yang patut menjadi figur yang harus diteladani adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia sempurna yang telah membawa berita-berita dari bumi dan berita-berita dari langit, dan sekaligus menjadi pendorong umat manusia untuk mau mengungkapkan rahasia-rahasia alam
dan jagat raya dengan pengetahuan untuk mengakui besar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang memiliki iman yang sempurna